Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Oke, ada beberapa update yang ingin gua sampaikan kali ini. Kabar pertama langsung aja dari David Ornstein dari The Athletic menyebutkan kalau Andre Onana ini Manchester United telah melobi ya, kabarnya demikian, ke tim nasional Kamerun, dan Onana ini akan bergabung dengan tim nasional Kamerun setelah Manchester United menghadapi Tottenham Hotspur. Nah, berarti ketika menghadapi Wigan dan juga menghadapi Tottenham Hotspur, Andre Onana masih akan berada di Manchester United, dan baru ketika menghadapi Wolves dia akan absen ya. Lalu menghadapi West Ham di tanggal 4 Februari juga akan absen. Menghadapi Aston Villa menurut gue juga akan absen di sana, dan mungkin ketika menghadapi Luton di Luton ya masih tetap absen. Menurut gue tuh ada kemungkinan karena mungkin akan mengambil libur di sana, dan tentu saja ini juga akan bergantung kepada seberapa jauh tim nasional Kamerun akan melangkah di AFCON. Pertanyaannya pasti lo, terus Altay Bayindir kapan ini diberikan kesempatan ya kan? Gue melihat dengan tersisihnya Manchester United di Champions League, tersisih di Carabao, FA ini akan dijadikan ajang bagaimana Manchester United ini bisa berjalan lebih jauh lagi. Syukur-syukur bisa mengulangi musim lalu, dan melihat keadaan Manchester United yang musim ini sangat-sangat labil, tidak stabil, ya tantangannya juga tentu saja sangat besar ya di FA Cup. Menghadapi Wigan, tadinya gue pikir ya ini akan menjadi ajang yang pas sebenarnya untuk seorang Altay Bayindir diturunkan. Nah, dengan sekarang situasi kalau Andre Onana baru akan dilepas ke AFCON setelah menghadapi Tottenham Hotspur, apakah Altay Bayindir tidak diberi kesempatan? Gue melihat masih tetap bisa ada kemungkinan ya Altay Bayindir akan diturunkan ketika menghadapi Wigan, karena bagaimanapun juga Erik ten Hag menurut gue ya butuh semacam kayak memberikan kesempatan bagi Altay Bayindir yang memang nanti akan diplot sebagai kiper utama Manchester United. Gue pikir demikian. Ketika Andre Onana ini di AFCON, dia juga butuh dipanaskan dalam tanda kutip, dan gue menilai partai menghadapi Wigan ini sebenarnya partai yang ideal. Cuman kita lihat saja ya akan seperti apa. Kabar selanjutnya yaitu adalah sebentar, gue sambil lihat dulu. Oke, Manchester United dari Mirror disebutkan menarget Michael Olise dari Crystal Palace. Pemain ini adalah pemain sayap kanan, dan release clause-nya disebutkan di 60 juta pounds. Wow, mahal sekali. Pemain ini bermain di sayap kanan, tapi yang menarik ya, pemain Prancis 22 tahun ini kakinya kaki kiri. Nah, kalau dari hal ini gue pikir ini masih rumor ya, karena apakah dikaitkan dengan Jadon Sancho yang akan sebentar lagi akan pergi, dan Manchester United karena melepas pemain yang diplot di sisi kanan maka akan mencari gantinya. Gue kok berpikir tidak demikian ya, karena Manchester United masih punya pemain-pemain lain di sisi kanan, sebut saja Facundo Pellistri, lalu juga Amad Diallo yang bisa dimainkan di kanan, bahkan seorang Anthony. Nah, khusus Anthony, pemain ini sangat disorot, kritikannya sangat besar sekali ya. Tapi di sisi lain, dari sisi bisnis kalau gue lihat bagaimana Manchester United yang baru musim lalu mendatangkan Anthony dengan berapa jangka panjang kontraknya, 5 tahun, dan kontraknya biaya transfer yang sangat besar sekali, tentu saja memiliki semacam kayak tugas untuk bisa memperbaiki. Dan ini baru musim kedua dari Anthony, sehingga gue pikir secara ringan amatiran ya, bukannya gue membela Anthony, enggak, gue lebih ke berusaha untuk gue analisa. Jadi situasi untuk mendatangkan pemain sayap kanan di Manchester United dalam waktu dekat nampaknya belum akan dilakukan nih. Beda cerita kalau seandainya memang jebloknya ini berterusan, nah baru mungkin akan diperhitungkan. Karena jangan lupa ketika Manchester United mendatangkan pemain ya, ini ada financial fair play juga di sana. Bahkan ketika katakanlah menjual Anthony dengan harga yang drop ya, ini juga ada financial fair play. Maksud gue balancing ya, keseimbangan finansial ini kan juga harus diperhatikan di Manchester United, sehingga gue menilai kabar tentang Michael Olise ini hanya rumor. Nah, ini kabar baru yaitu bagaimana Fabrizio Romano menyebutkan setelah Victor Lindelof
Manchester United setelah diperpanjang kontraknya, diaktifkan 1 tahun perpanjangan ya Victor Lindelof, Manchester United juga telah mengaktifkan Aaron Wan-Bissaka. Bahkan Manchester United selain mengaktifkan 1 tahun perpanjangan, mereka juga sedang merumuskan untuk perpanjangan selanjutnya dari Aaron Wan-Bissaka. Dan mereka juga melakukan rencana yang sama terkait dengan Hannibal Mejbri dan juga ya tadi ya Victor Lindelof. Nah, ini menarik, Aaron Wan-Bissaka ternyata menjadi bagian project dari Erik ten Hag, dan segala sesuatunya kan sekarang sudah harus disetujui dengan Ineos, dan menurut gue ya termasuk juga dengan Aaron Wan-Bissaka ini telah disetujui oleh Ineos. Menarik, apakah ini kan rekomendasi tentu saja dari pelatih, akankah pelatih atau manajer saat ini juga diberikan waktu untuk yang lebih panjang lagi? Ini juga menarik. Tapi kalau gue melihat ke Aaron Wan-Bissaka luar biasa. Tentu saja musim lalu posisinya sempat tergeser dengan Diogo Dalot, gue ingat betul, sampai dengan Piala Dunia Qatar. Bahkan ketika Manchester United menjalani uji coba di Spanyol, dimainkan Aaron Wan-Bissaka, penampilannya tidak impresif. Namun ketika setelah Piala Dunia Qatar, Diogo Dalot yang absen karena cedera ya, Aaron Wan-Bissaka diberi kepercayaan, ini penampilannya meningkat. Sampai dengan saat ini menurut gue Aaron Wan-Bissaka memberikan warna baru, memberikan kualitas juga di lini kanan belakang Manchester United. Dan di sisi lain ini juga membuktikan ya bagaimana situasi pemain di Manchester United ataupun juga di sepak bola pada umumnya ini bisa fluktuatif, bisa naik, bisa turun. Tinggal bagaimana ketika turun tim kepelatihan ini bisa membantu supaya naik, dan ketika naik bisa dibuat stabil ya, dibantu untuk stabil. Ini menurut gue menarik. Untuk apa? Untuk menilai pemain-pemain lain juga yang saat ini di Manchester United sedang tidak bagus. Karena dengan sentuhan yang pas menurut gue pemain tersebut bisa tampil lebih baik lagi. Mudah-mudahan demikian, dan ya ini kabar yang luar biasa bagi seorang Aaron Wan-Bissaka. Dan kabar terakhir, Jadon Sancho sampai dengan gue bikin video ini disebutkan semakin dan semakin dekat ke Borussia Dortmund ya, di mana semua pihak baik itu Manchester United terutama dari pihak Jadon Sancho ini sudah sepakat, sudah memberikan lampu hijau. Dortmund pun juga demikian. Sekarang tinggal Manchester United untuk menerima angka peminjaman dan juga angka pembagian gaji, karena gaji dari Jadon Sancho ini kan cukup tinggi. Jadi ada pembagian antara Borussia Dortmund dan juga Manchester United. Disebutkan kalau Borussia Dortmund sendiri ingin supaya Jadon Sancho ini bisa ikut ke camp latihan di Spanyol. Jadi mereka bekerja dengan sangat cepat, dan menurut gua ya diselesaikan saja, semakin cepat semakin bagus, karena Jadon Sancho sudah tidak terpakai lagi di Manchester United, faktanya demikian. Dan gue sempat melihat ya bagaimana status dari Jadon Sancho di tahun 2019. Di tahun 2019 dia itu menjadi runner up pemain muda terbaik Golden Award ya, di bawah Joe Felix. Jadi di antara Joe Felix, lalu Jadon Sancho, dan setelahnya Kai Havertz. Jadi di tahun 2019, 3 tahun yang lalu, rating dari seorang Jadon Sancho ini sedemikian tingginya, dan menurut gue ya sangat disayangkan sih sebenarnya dia harus berakhir seperti ini. Tapi ya sekali lagi ya seperti gue sebutkan dengan Aaron Wan-Bissaka, pemain sepak bola ini bisa sangat fluktuatif sekali. Nah itu tadi kabar-kabarnya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada tanggapan seperti biasa bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.